welcome back to Pusat Proyektor Indonesia, solusi proyektor kamu. Oke, kali ini aku bakal ngebahas sejarah hadirnya teknologi proyektor nih teman-teman. Pasti teman-teman tahu kan proyektor zaman sekarang digunakan untuk apa ya. Nah, di luar dari bagaimana manfaat proyektor itu sendiri, perlu kita lirik lagi nih ke masa lampau teman-teman. Bagaimana para ahli teknologi ya menciptakan sebuah mahakarya ya atau teknologi yang luar biasa gitu teman-teman, seperti proyektor ya. Jadi perkembangan teknologi proyektor zaman sekarang, dari dulu sampai zaman sekarang itu nggak berlangsung singkat teman-teman. Ada beberapa jenisnya ya, beberapa jenis proyektor mulai dari yang zaman dulu sampai yang sekarang. Nah, aku bakal kasih tahu nih ke teman-teman ya beberapa jenis proyektor, mulai dari yang pertama yaitu ada Enlarger ya, bisa dilihat gambarnya ya teman-teman ya. Dari Enlarger yaitu abad ke-16 hingga tahun 1990-an ya. Untuk Enlarger ini sebelum kehadiran proyektor LCD, jadi dia terkenal lebih canggih ya teman-teman ya, secara nggak ada proyektor lain. Terkenal lebih canggih dan modern di zaman dahulu ya. Jadi ada beberapa perangkat proyeksi yang biasanya digunakan oleh orang dahulu nih. Salah satunya yang cukup lawas, yaitu yang cukup jadul ya, biasa disebut yaitu Enlarger. Nah, Enlarger ini merupakan alat proyektor transparansi yang khusus memiliki fungsi serupa dengan overhead proyektor. Nah, nanti kita bakal bahas overhead proyektor ya teman-teman setelah ini ya. Enlarger juga dikenal sebagai perangkat pendahulu dari overhead proyektor. Oke, yang kedua. Untuk yang kedua ada Magic Lantern ya teman-teman ya. Bisa lihat contohnya di sini ya teman-teman ya. Magic Lantern ini diciptakan pada abad ke-17 hingga tahun 1940 ya. Jadi tahun 1940 nih mereka menggunakannya Magic Lantern nih. Magic Lantern atau dalam bahasa Indonesia adalah lentera ajaib atau lentera magica ya, merupakan salah satu jenis perangkat pencetus proyektor gambar. Jadi zaman dulu proyektor pencetus gambar pertamanya nih si Magic Lantern nih teman-teman. Menarik banget ya. Dari gambarnya aja udah menarik banget ya teman-teman ya, udah berasa banget gitu. Jadi Magic Lantern ini mulai dikembangkan pada abad ke-17 dan terus dikembangkan sampai masa produksi terlahir di tahun 1940-an. Jadi untuk Magic Lantern ini terakhir ada di tahun 1940-an sebelum berganti ke proyektor yang lebih canggih lagi ya teman-teman ya. Untuk Magic Lantern ini memanfaatkan fungsi cermin cekung yang berada di belakang sumber cahaya. Jadi dia tuh kayak memanfaatkan cermin cekung ya teman-teman ya. Jadi masih menggunakan cermin cekung, nggak kayak zaman sekarang udah ada teknologinya yang macem-macem ya. Dan juga cahaya ini mengarah ke layar atau screen melalui selembar kertas bening. Aduh teman-teman, bisa dibayangin ya gimana orang zaman dahulu nyiptain proyektor ya, supaya mereka tuh bisa nonton atau bisa lihat sesuatu dengan layar yang besar ya teman-teman ya, dengan modal dari cermin cekung dan juga selembar kertas bening. Bisa dibayangin ya teman-teman ya, gimana luar biasanya orang zaman dahulu nih. Untuk yang ketiga ada overhead proyektor. Nah, untuk overhead proyektor ini seperti di yang pertama tadi ya, yang pertama di Enlarger yang kita bahas pertama, ini ada overhead proyektor. Overhead proyektor ini bisa dilihat gambar contohnya. Dia diciptakan pada tahun 1950 dan digunakan sampai tahun 1990. Untuk overhead proyektor atau yang biasanya disingkat dengan OHP atau OHP ya, seperti itu, merupakan perangkat bantu sederhana yang mampu memproyeksikan tulisan atau gambar pada kertas film atau plastik bening transparan. Nah teman-teman, selain menggunakan kertas bening, mereka juga menggunakan plastik bening nih. Gimana caranya ya? Aduh, hanya orang dulu yang tahu lah ya teman-teman ya. Kita zaman sekarang udah pakai yang modern, udah apa-apa serba gampang ya. Selanjutnya itu ada movie proyektor. Nah, untuk movie proyektor ya, itu gambar yang bisa dilihat ya teman-teman ya. Untuk movie proyektor ini udah masuk ke yang modern ya, udah masuk yang modern karena dia udah bisa buat putar film. Ini diciptakan pada tahun 1879 dan digunakan sampai tahun 2000. Untuk proyektor film ini pertama kali ditemukan bernama Zoopraxiscope ya.
Zopraxiscope. Jadi jenis proyektor film ini diciptakan oleh seorang fotografer Inggris. Waduh, luar biasa ya. Fotografer Inggris bernama Edward Muybridge pada tahun 1879. Jadi tahun 1879 dia sudah menciptakan movie proyektor ya. Mungkin biasanya tuh kalau fotografer kan terinspirasi dari apa sih, keindahan ya biasanya kalau fotografer gitu. Jadi mereka tuh melakukan apa aja untuk apa sih namanya, gimana ya teman-teman ya, untuk mengabadikan suatu momen gitu. Dan mungkin mereka kepikiran buat putar lagi momen tersebut, jadi mereka ciptakan proyektor. Oke, untuk yang selanjutnya nih teman-teman, kita masuk ke era yang udah modern ya, udah zaman sekarang digunakan nih. Untuk yang terakhir ya, ada Digital Light Processing Projector atau biasa disingkat DLP Projector ya teman-teman ya. Bisa dilihat untuk gambarnya nih, contohnya ya teman-teman ya. Nah, untuk Digital Light Processing Projector atau DLP Projector, dia diciptakan pada tahun 1997 sampai sekarang ya, sampai saat ini masih digunakan ya teman-teman ya. Jadi untuk Digital Light Processing atau DLP Projector merupakan salah satu jenis proyektor modern yang ada ya, atau yang nggak diciptakan sih, yang ada, yang udah digunakan ya, atau trennya pada tahun 2000-an. Untuk proyektor DLP ini menghasilkan gambar dari kaca kecil ya, atau yang biasa disebut kaca kecil mikroskopis ya teman-teman ya, yang disusun dalam sebuah metrik di atas chip semikonduktor. Jadi buat teman-teman nih yang suka banget nonton bioskop ya, tuh yang suka nonton bioskop atau proyektor untuk presentasi, itu seperti ini ya teman-teman ya, pakai yang DLP proyektor. Nah, oke teman-teman ya, berikut sejarah dari proyektor ya, dan beberapa proyektor dari zaman ke zaman udah aku sebutin nih. Jadi buat teman-teman ya, zaman sekarang tuh udah banyak banget ya penggunaan proyektor ya. Jadi nggak hanya untuk presentasi aja, proyektor juga udah bisa buat nonton, buat macem-macem pokoknya ya. Dan kalau zaman dulu tuh tahun 80-90-an, proyektor biasanya untuk layar tancap ya teman-teman. Proyektor untuk layar tancap. Kalau zaman sekarang enggak nih, proyektor udah bisa buat bioskop sendiri di rumah ya. Buat teman-teman yang lagi cari proyektor, mungkin mau tahu ya DLP proyektor tuh kayak apa sih gitu kan, atau jenis proyektor lainnya tuh kayak apa sih. Nah teman-teman bisa banget nih berkunjung ke Pusat Proyektor Indonesia ya teman-teman ya, ke Shopee-nya, Tokopedia-nya, atau toko-toko lainnya ya, Pusat Proyektor Indonesia. Karena di Pusat Proyektor Indonesia kita menyediakan berbagai macam proyektor teman-teman, mulai dari yang mini, yang profesional, DLP proyektor kita juga ada. Jadi buat teman-teman nih jangan lupa, kalau misalnya cari proyektor langsung aja ke Pusat Proyektor Indonesia. Oke, sekian dari Pusat Proyektor Indonesia ya teman-teman ya. Sampai ketemu di konten berikutnya atau di pembahasan berikutnya. Oke, Pusat Proyektor Indonesia, solusi proyektor kamu. Bye bye.